Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, dan kita diberi kemudahan untuk paham. Doa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما طيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Menulis cerita berdasarkan gambar. Baik anak-anak Soli, sudah siap? Kita mulai ya. Nah, cara membuat cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, perhatikan isi gambar. Misalnya, subjek atau pelaku yang terdapat pada gambar. Jadi kalian perhatikan dulu gambarnya itu kira-kira berisi apa saja ya yang ada pada gambar. Kemudian langkah yang kedua, tulislah kata yang berkaitan dengan gambar. Nah, setelah kalian melihat gambarnya, misalnya di situ ada 2 orang, nanti bisa kalian tulis nama dari orang tersebut. Nah, untuk namanya boleh terserah kalian. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat berdasarkan kata yang sudah ditulis. Nah, tadi kan kalian sudah menulis dari gambar tersebut ada kata apa saja. Nah, dari kata tersebut kalian bisa membuat kalimatnya. Nah, setelah membuat kalimat, kalian bisa merangkai kalimat tersebut menjadi sebuah cerita ya, anak-anak Soli. Nah, itulah cara untuk membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, perhatikan contoh yang sudah Ustazah buat berikut ini ya. Membuat kalimat berdasarkan gambar. Jadi kita membuat kalimat dulu ya untuk membuat ceritanya. Nah, perhatikan langkah pertamanya tadi bagaimana anak-anak Soli? Ya, kita harus memperhatikan gambar. Nah, dari gambar tersebut kira-kira ada gambar apa saja ya di situ ya? Nah, ini dia. Di situ ada satu anak. Ya, satu anak yang sedang menjalankan sholat. Jadi bisa kita tulis, misalnya satu anak tersebut kita kasih nama Ahmad. Nah, jadi kita bisa menulisnya Ahmad. Kemudian dia sedang apa? Ya, sedang sholat. Jadi Ahmad sholat. Nah, dari kata-kata tersebut kita bisa membuat kalimatnya. Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya Ahmad sholat asar. Nah, dari gambar itu kita bisa membuat sebuah kalimat, yaitu Ahmad sholat asar. Seperti itu ya anak-anak Soli. Kita lanjutkan. Nah, gambar yang kedua itu gambar apa ya? Perhatikan di situ ada siapa saja. Nah, ada 1, 2. Nah, ada dua anak. Berarti misalnya kita tulis 2 anak tersebut namanya yang pertama Ahmad,
Kemudian yang kedua Yusuf. Nah, untuk penentuan namanya nanti bisa sesuai dengan keinginan kalian ya untuk menentukan namanya. Kemudian ada gambar apa lagi di situ? Nah, ini ya, ada gambar layang-layang. Jadi bisa kalian tulis layang-layang. Kemudian apakah sudah? Nah, mereka kan posisinya ada di lapangan. Jadi bisa ditambahkan lapangan. Nah, dari kata Ahmad, Yusuf, layang-layang, lapangan, kita bisa membuat kalimatnya. Bagaimana kalimatnya? Ahmad dan Yusuf bermain layang-layang di lapangan. Nah, dari gambar itu kita bisa membuat kalimat Ahmad dan Yusuf bermain layang-layang di lapangan. Seperti itu ya. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga itu ada gambar apa? Anak-anak Soli. Nah, ini ya ada satu anak. Misalnya Ustazah kasih nama Ahmad. Kemudian dia sedang membuka pintu. Nah, kalimatnya bagaimana ya? Ahmad membuka pintu. Boleh seperti itu. Kemudian bisa juga seperti ini. Ahmad pulang dari bermain. Nah, ini kan gambarnya gambar berseri ya. Jadi masih ada hubungannya dengan gambar yang sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Ahmad masuk ke rumah. Jadi kita bisa membuatnya menjadi kalimat Ahmad pulang dari bermain. Kemudian gambar yang keempat, ada gambar apa itu ya anak-anak Soli? Nah, ini ada gambar Ahmad. Nah, Ahmadnya sedang mandi. Jadi bisa kalian kalimatnya seperti apa ya? Ahmad mandi. Nah, seperti itu kita bisa membuat kalimatnya. Nah, kita sudah selesai membuat kalimat berdasarkan gambar. Sekarang kita akan membuat cerita berdasarkan gambar. Tadi ada gambar ini ya, Ahmad sedang sholat. Kemudian ini gambar yang kedua atau gambar B. Kemudian gambar C dan gambar D. Ini adalah urutan atau rangkaian gambar dari kegiatannya Ahmad. Nah, dari gambar tersebut kita bisa membuat ceritanya anak-anak Soli. Nah, tadi kan kita sudah membuat kalimatnya. Sekarang kita rangkai kalimat-kalimat yang sudah kita buat tadi menjadi sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Nah, cerita berdasarkan gambar. Gambar yang pertama tadi adalah ya, Ahmad melaksanakan sholat asar. Kemudian gambar yang kedua adalah yang ini ya, Ahmad bermain layang-layang bersama Yusuf. Setelah itu gambar yang C. Setelah selesai bermain layang-layang, Ahmad pulang ke rumah. Nah, di situ kan tadi gambarnya membuka pintu ya. Boleh membuka pintu karena ini gambarnya masih berurutan atau masih nyambung. Kita bisa menggunakan setelah selesai bermain layang-layang, Ahmad pulang ke rumah. Setelah itu gambar yang terakhir yang ini ya. Apa itu? Sepulang dari bermain, ia segera mandi agar tubuhnya bersih dan sehat. Nah, itu anak-anak Soli cerita yang bisa kita buat berdasarkan gambar. Caranya tadi yang pertama, kita harus memperhatikan gambarnya. Kemudian kita lihat di situ ada gambar apa saja, lalu bisa kita tulis. Setelah kita tulis, kita bisa membuat kalimatnya. Setiap gambarnya kita bisa membuat kalimatnya. Nah, setelah kita sudah selesai membuat kalimat pada setiap gambar, kita bisa merangkainya menjadi sebuah cerita.
Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Jadi di sini Siti dan teman-temannya sedang berkunjung ke kebun binatang. Mereka bertemu dengan para pengunjung. Lalu mereka berkenalan ya adik-adik. Mereka berkenalan dengan teman-teman yang berbeda daerah asal mereka. Mereka juga berbeda suku. Teman-teman kita berasal dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia. Karena berasal dari daerah yang berbeda, maka sukunya pun juga berbeda. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau adik-adik. Maka dari itu suku bangsa yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Coba nanti adik-adik cari di YouTube video tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Kalian akan menemukan betapa banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang nama suku dan daerah asalnya. Kita lihat di sini Bariah dari Madura. Nah, di Madura sendiri ada suku yang namanya suku Madura. Asep berasal dari Bandung. Bandung itu kota di Jawa Barat. Nah, Asep dari Bandung ini berarti sukunya adalah suku Sunda. Sedangkan di sini ada Joko yang berasal dari Solo. Solo itu salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Maka Joko termasuk suku Jawa. Madin berasal dari daerah Jakarta. Nah, di Jakarta sendiri ini ada suku yang namanya adalah suku Betawi. Jadi kita sudah belajar 4 suku yang ada di Indonesia. Padahal di Indonesia itu banyak sekali sukunya adik-adik. Nanti kalian bisa pelajari. Coba diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang mungkin berbeda suku atau berbeda daerah. Coba bisa kamu diskusikan dengan orang tuamu atau dengan teman-temanmu. Bagaimana kalau kalian bertemu dengan orang yang berbeda daerah atau berbeda suku? Nah, di sini Kak Citra akan menjelaskan sikapmu terhadap teman yang berbeda suku atau daerah asal. Jadi, bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki suku yang berbeda dengan suku kita. Nah, di sini kita masih tetap bisa bermain bersama adik-adik, walaupun kita berbeda suku. Kak Citra mungkin di sini berbeda suku dengan kalian. Kak Citra berasal dari Jawa, berarti sukunya adalah suku Jawa. Mungkin dari kalian semua ada yang berasal dari Jakarta, ada yang berasal dari Kalimantan, atau berasal dari Sumatera. Tetapi kita tetap harus bermain bersama. Tidak boleh mengejeknya, apalagi mengejek suku bangsa mereka. Walaupun kita berbeda suku bangsa, adik-adik gak boleh mengejek. Sukumu itu tidak bagus, lebih bagus suku aku. Bukan seperti itu adik-adik. Ini sikap yang tidak baik. Jadi jangan kalian mengejek suku bangsa teman kalian yang berbeda dengan kalian. Nah, kita juga harus saling menghormati di sini, saling membantu, dan tentunya kita bisa saling menyapa walaupun berbeda daerah asal. Masih ingatkah kalian tentang kata sapaan?
Di sini Kak Citra punya kata sapaan. Bariah, kamu sedang makan apa? Ini adalah contoh kalimat tanya. Tapi dalam kalimat tanya ini terdapat kata sapaan, yaitu Bariah. Jadi ketika kita memanggil seseorang secara langsung, berarti itu adalah kata sapaan. Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut. Nah, di sini Kak Citra punya beberapa kalimat yang bisa kalian buat dengan kata sapaan. Contohnya Bariah, Joko, Madin, Asep, kalian, Sobat, Pak Satpam, Udin, Made, dan Lani. Coba kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing dengan kalian buat kalimat, boleh kalimat tanya, boleh kalimat seru, kalimat ajakan yang di dalamnya itu mengandung kata sapaan. Misalnya tadi ya, Bariah, kamu sedang apa? Saya seperti itu. Joko, ayo kita belajar bersama. Nah, seperti itu ya adik-adik. Di dalamnya mengandung kata sapaan. Atau kalian boleh pilih salah satu kata lalu kalian tulis di kolom komentar. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi menjadi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi menjadi 4 kelompok. Misal, dalam satu kelas ada 20 siswa dan siswa tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Maka setiap kelompok karena dibagi 2 sama banyak menyatakan pecahan setengah atau 1/2 dari jumlah semua siswa. Setiap kelompok terdiri dari, jadi kita mau cari nih setiap kelompoknya terdiri dari berapa. Tadi jumlah siswanya 20, dibagi menjadi 2 kelompok sama besar. Maka setiap kelompoknya berarti 20 dibagi 2, sama dengan 10 siswa. Maka masing-masing kelompok terdiri dari 10 siswa. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, berarti kalau setengah bagian itu kita bagi 2 sama banyak. Nah, di sini Kak Citra menerapkan pembagiannya dengan cara pengurangan sampai angka 0. Di semester 1 kalian sudah belajar tentang pembagian. Bagaimana kalau 36 dibagi 2, itu berarti 36 dikurangi 2 terus menerus sampai nanti hasil akhirnya adalah 0 ya. Ini cara mengerjakannya. Ini Kak Citra sudah hitung di sini. Ya, 36 dikurangi 2 sampai hasilnya di sini adalah 0. Setelah itu untuk mengetahui 36 dibagi 2 itu ada berapa, kita bisa hitung berapa kali kita mengurangkan. Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka karena ada 18 kali pengurangan, 36 dibagi 2 adalah 18. Maka setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 dibagi 2 sama dengan 18 siswa. Kita lihat yuk soal berikutnya. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah
Yang dipertanyakan adalah sepertiga. Sepertiga itu berarti jumlah siswa dibagi menjadi 3 bagian sama banyak. 36 dibagi 3. Mari kita kerjakan dengan cara pembagian pengurangan berulang sampai 0. Nah, di sini Kak Cira sudah menuliskan pengurangan berulangnya sampai 0. Nah, adik-adik tinggal menghitung ada berapa kali kita mengurangkan 36 kurangi 3 ini sampai posisinya di angka 0. Ya, di sini ada 12 kali pengurangan. Maka 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jawabnya sekarang, maka sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 dibagi 3 sama dengan 12 siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siswa di sini masih ada 36 siswa. Lalu yang ditanyakan adalah 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah, di sini kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak karena 1/4 bagian adik-adik. 36 dibagi 4. Kita mengerjakannya dengan pengurangan berulang sampai 0. Jadi di sini Kak Cira sudah menuliskan pengurangannya. Pengurangan berulangnya sampai 0 ya. 36 kurangi 4 sama dengan 32, lalu 32 kurangi 4, seterusnya seperti itu sampai hasil akhirnya adalah 0. Nah, di sini kita menemukan ada 9 kali pengurangan. Maka 36 dibagi 4 adalah 9. Maka 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 dibagi 4 sama dengan 9 siswa. Manfaat kebersamaan dan akibat tidak menjaga kebersamaan. Nah, di sini adalah manfaat kebersamaan. Di dalam sebuah kebersamaan terdapat beberapa manfaat. Yang pertama adalah memiliki sikap toleransi kepada keluarga, teman, dan juga orang di sekitar kita. Yang kedua adalah menciptakan rasa persatuan dan juga kesatuan. Yang ketiga, menjadikan hidup yang damai dan rukun. Lalu, ada apa saja akibat ketika kita tidak menjaga kebersamaan? Nah, akibat ketika kita tidak bisa menjaga kebersamaan, yang pertama adalah tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Biasanya teman-teman ada yang bertengkar, tidak rukun bersama teman. Yang kedua, tidak adanya rasa kepedulian kepada sesama teman. Biasanya ini sering terjadi ya. Jadi, ada teman yang terjatuh, kita tidak peduli, biarin aja kalau dia jatuh. Nah, itu tidak boleh ya, solih-solihah ya. Yang ketiga adalah menjadikan hidup tidak rukun dan tidak damai. Nah, karena kita sering bertengkar, maka kita jadi nggak rukun sama teman. Sering bermusuhan, jadi kita nggak punya teman. Jadi, kita tidak boleh seperti itu ya, solih-solihah. Nah, itu tadi adalah manfaat kebersamaan dan juga akibat tidak menjaga kebersamaan. Dari sini, sekian, terima kasih. Terima kasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح لي أبواب العلم وزيني بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.